Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, izinkan hati kita sejenak beristirahat dari hiruk pikuk dunia. Tarik napas perlahan dan rasakan bahwa setiap helaan nafas adalah tanda kasih sayang Allah yang masih memberi kita kesempatan untuk kembali mendekat kepadanya. Hari ini, mari kita berjalan bersama, bukan dengan pikiran yang bising, tetapi dengan hati yang tenang. Kita akan membuka ruang kesadaran agar cahaya Allah bisa menyapa batin kita dengan lembut. Karena di balik semua rasa letih, ada rahasia kedamaian yang menunggu untuk kita temukan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Anda untuk berinteraksi. Tuliskan di kolom komentar, apa yang paling sering membuat hati Anda resah? Dan mari kita sama-sama belajar bagaimana cahaya Allah bisa menenangkan setiap keresahan itu. Selamat mendengarkan. Semoga hati kita semakin dekat kepadanya. Bab 1. Cahaya itu tidak dicari, ia diberi. Pernahkah engkau merasa ada sesuatu yang berbeda tumbuh di dalam hatimu? Sesuatu yang tidak bisa engkau jelaskan dengan logika, tetapi engkau bisa merasakannya dengan begitu nyata? Itulah cahaya Allah, sebuah nur yang tidak muncul karena usaha kerasmu semata, tetapi karena Dia sendiri yang menyalakannya. Cahaya itu ibarat tetesan hujan yang jatuh di tanah kering. Tidak direncanakan, tidak diduga, tetapi hadir sebagai rahmat yang menghidupkan kembali jiwa yang nyaris layu. Dan saat nur itu menyentuh hatimu, engkau tiba-tiba sadar bahwa dirimu bukan lagi sekadar makhluk yang berjalan di atas tanah, melainkan hamba yang sedang diperhatikan langsung oleh Sang Pemilik cahaya. Ketahuilah, cahaya itu bukanlah sesuatu yang bisa engkau cari di pasar dunia. Ia tidak muncul karena engkau banyak membaca buku, bukan pula karena engkau banyak mengumpulkan pengetahuan. Cahaya itu adalah rahasia pemberian. Allah memberikannya kepada siapapun yang dikehendakinya, bahkan terkadang kepada orang-orang yang merasa dirinya paling hina. Maka jangan heran jika engkau mendapati seseorang yang dulu gelap dalam dosa, tiba-tiba hatinya berubah menjadi lembut dan bercahaya. Itu bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan karena Allah memilih untuk menyalakan nur di dalam dirinya. Bayangkan sebuah hati yang selama ini gelap, penuh luka, penuh rasa takut, penuh kebingungan. Lalu tiba-tiba seperti disiram cahaya yang hangat. Gelap itu perlahan sirna dan berganti dengan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Orang yang merasakan cahaya itu tidak bisa lagi melihat dunia dengan cara lama. Ia mulai memandang segala sesuatu dengan tatapan baru. Apa yang dulu membuatnya gelisah, kini terasa ringan. Apa yang dulu membuatnya marah, kini ia bisa memaafkan. Cahaya itu mengubah cara hati bekerja, seolah ada tangan tak kasat mata yang sedang menuntun setiap langkahnya. Dan inilah rahasia terbesar. Cahaya itu tidak pernah muncul karena engkau merasa dirimu layak, tetapi justru karena Allah tahu, tanpa nur itu engkau akan tersesat. Itulah kasih sayang Allah yang tersembunyi. Ia tidak menunggu engkau menjadi sempurna. Ia hanya menunggu engkau mau kembali. Ketika engkau berusaha mendekat, walau dengan langkah kecil, Allah membalasnya dengan cahaya yang begitu besar. Itulah sebabnya banyak hati yang tiba-tiba menangis saat berzikir. Banyak jiwa yang tiba-tiba merasa damai ketika menyebut namanya. Karena cahaya itu menyala tanpa perlu alasan. Maka jangan pernah menyombongkan diri seakan-akan engkau yang mengendalikan perjalanan rohanimu. Karena hakikatnya engkau hanyalah penerima. Engkau hanyalah wadah yang diisi olehnya. Jika engkau merasakan cahaya itu tumbuh, bersyukurlah dengan segenap jiwa, sebab itu adalah pertanda Allah sedang mendekat kepadamu. Ingatlah, cahaya yang tumbuh di hati bukanlah hasil pencapaian, melainkan hadiah dari langit. Dan barang siapa telah diberi hadiah ini, maka ia sedang dipanggil untuk melangkah lebih dalam, menuju perjumpaan yang sesungguhnya dengan Sang Pemilik cahaya. Bab 2. Gelap yang berubah menjadi terang. Sebelum cahaya itu tumbuh, hati manusia biasanya penuh kegelapan. Gelap itu bukan sekadar karena dosa, tetapi karena lupa. Lupa pada siapa dirinya berasal, lupa pada siapa yang memberi hidup, lupa pada siapa yang sebenarnya menjadi tujuan terakhir dari segala perjalanan. Kita berjalan di dunia ini dengan mata terbuka, tetapi sesungguhnya hati kita seringkali tertutup.
Kita melihat rumah, harta, dan wajah manusia, tetapi tidak pernah benar-benar melihat Sang Pencipta yang menitipkan semua itu. Maka hidup pun menjadi berat, dipenuhi gelisah, dan sering terasa hampa, meski dunia seolah memberi segalanya. Namun ada momen yang sangat misterius, saat gelap itu tiba-tiba mulai berubah menjadi terang. Hati yang dulunya keras dan dingin, kini perlahan mulai luluh. Hati yang dulu gersang, tiba-tiba terasa seperti disirami air yang menyejukkan. Perubahan itu tidak datang dari luar, melainkan muncul dari dalam dirimu sendiri. Seperti api kecil yang menyala di ruang terdalam hatimu. Api itu bukan membakar, melainkan menerangi. Bukan menyakitkan, melainkan menenangkan. Dan di sanalah engkau mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Engkau tidak lagi sendirian. Cahaya itu sering hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Bisa jadi saat engkau sedang duduk sendirian di malam hari, tiba-tiba engkau menangis tanpa alasan yang jelas. Bisa jadi saat engkau mendengar ayat Al-Quran, tiba-tiba hatimu bergetar lebih keras dari biasanya. Bisa jadi saat engkau menyebut nama Allah, tiba-tiba ada rasa hangat yang menyelimuti dadamu. Semua itu adalah tanda awal. Gelap yang selama ini membungkus jiwamu mulai ditembus oleh cahaya dari langit. Dan ketika itu terjadi, engkau akan menyadari betapa kecilnya dunia dan betapa besarnya kasih sayang Allah yang tak pernah meninggalkanmu. Perubahan dari gelap menjadi terang itu tidak selalu cepat. Ada yang merasakannya seketika, ada pula yang perlahan. Tetapi satu hal pasti, sekali cahaya itu menyalakan hatimu, engkau tidak akan pernah bisa kembali sama seperti dulu. Engkau mungkin masih bisa berbuat salah, engkau mungkin masih bisa jatuh dalam kelalaian, tetapi rasa dalam hatimu sudah berbeda. Dulu engkau jatuh dan merasa biasa, kini engkau jatuh dan nurani langsung menangis, memanggil kembali ke jalan Allah. Inilah bukti bahwa cahaya itu benar-benar hidup di dalam dirimu. Dan ketahuilah, saat hatimu mulai terang, maka Allah sedang menyingkapkan hijab yang selama ini menutupi pandangan batinmu. Engkau tidak lagi sekadar hidup di dunia luar, tetapi engkau mulai mengenal dunia dalam, dunia yang penuh rahasia, dunia yang hanya bisa disentuh dengan iman dan zikir. Maka jagalah cahaya itu, jangan biarkan padam. Rawat ia dengan ibadah, perkuat ia dengan doa, dan siramilah ia dengan rindu kepada Allah. Karena setiap kali gelapmu berubah menjadi terang, sesungguhnya itu adalah tanda Allah semakin mendekat, menuntunmu menuju jalan pulang yang sejati. Bab 3. Nur yang tidak bisa dipadamkan. Cahaya yang tumbuh di hati bukanlah cahaya biasa. Ia bukan sinar matahari yang bisa tertutup awan, bukan pula lampu yang bisa padam karena kehabisan listrik. Nur Allah adalah cahaya yang tidak pernah bisa dipadamkan. Sekali ia menyentuh jiwamu, ia akan tetap menyala. Bahkan di saat engkau merasa jauh, bahkan di saat engkau merasa jatuh. Nur itu tetap ada, tetap berdenyut, seakan-akan menunggu engkau kembali menengoknya. Inilah rahasia yang membedakan antara cahaya dunia dan cahaya ilahi. Cahaya dunia pudar dengan waktu, sementara cahaya Allah justru semakin kuat ketika diuji oleh kegelapan. Mungkin engkau pernah merasakan masa-masa sulit dalam hidupmu. Saat engkau merasa kehilangan arah, kehilangan harapan, kehilangan orang yang engkau sayangi. Dunia seakan meruntuhkan semua pijakan yang selama ini engkau percaya. Tetapi di tengah kehancuran itu, ada sesuatu yang tetap bertahan. Ada rasa yang tidak bisa dihancurkan, ada cahaya kecil yang tetap bersinar. Itulah nur Allah di dalam dirimu. Ia menjadi saksi bahwa meski semua pintu dunia tertutup, masih ada satu pintu yang tidak pernah menolakmu. Pintu menuju Allah. Cahaya itu bukan hanya membuatmu bertahan, tetapi juga menuntunmu ke jalan yang benar. Ketika engkau bingung memilih arah, cahaya itu seperti bintang yang menunjuk jalan pulang. Ketika engkau hampir tergelincir, cahaya itu menarikmu kembali. Bahkan ketika engkau jatuh dalam dosa, cahaya itu berbisik lembut di telingamu. Bangkitlah, karena Allah tidak pernah membencimu. Inilah cahaya yang tidak pernah mematikanmu, melainkan selalu menghidupkanmu. Bahkan di saat engkau merasa paling rapuh sekalipun. Dan ketahuilah, cahaya ini tidak bisa engkau beli, tidak bisa engkau ambil dari siapapun. Ia hanya bisa datang dari Allah dan hanya bisa tumbuh bila engkau mau menerimanya. Sebanyak apapun dunia berusaha memadamkanmu dengan ujian, dengan fitnah, dengan penderitaan,
cahaya itu tidak akan hilang. Justru semakin keras engkau diuji, semakin terang cahaya itu menyinari hatimu. Seperti api yang semakin membesar ketika ditiup angin, demikianlah nur Allah semakin kokoh ketika engkau didera ujian hidup. Maka jangan takut jika hidupmu dilanda badai. Jangan takut jika engkau merasa semua orang menjauh darimu. Karena selama cahaya itu masih ada di hatimu, engkau tidak akan pernah benar-benar tersesat. Ingatlah, nur Allah adalah janji bahwa engkau tidak pernah berjalan sendirian. Dan selama engkau menjaga cahaya itu dengan zikir, doa dan rindu kepadanya, maka engkau akan selalu dituntun menuju pertemuan yang agung, pertemuan dengan Dia, Sang Pemilik cahaya yang tidak pernah padam. Bab 4, tanda pertama, hati menjadi lembut. Salah satu pertanda paling jelas bahwa cahaya Allah mulai tumbuh dalam dirimu adalah berubahnya sifat hati yang sebelumnya keras menjadi lembut. Hati yang dulu mudah marah, mudah tersinggung, mudah menyakiti, perlahan-lahan mulai luluh. Engkau mulai merasa iba kepada orang lain, mulai bisa menahan lidahmu dari ucapan yang melukai, mulai bisa menundukkan kepalamu saat sebelumnya engkau begitu angkuh. Semua ini bukan sekadar perubahan sikap lahir, melainkan perubahan batin. Dan perubahan batin tidak pernah datang dari kekuatan manusia semata, melainkan karena cahaya Allah telah masuk dan menghidupkan ruang terdalam dari jiwamu. Hati yang keras ibarat tanah kering yang pecah-pecah, tandus dan sulit ditanami. Apapun yang jatuh di atasnya akan terpental dan tidak pernah tumbuh. Tetapi hati yang bercahaya menjadi lembut, seperti tanah basah yang subur setelah diguyur hujan. Setiap nasihat yang datang kepadamu terasa menyejukkan. Setiap ayat Al-Quran yang engkau dengar terasa menembus. Bahkan setiap kesalahan yang engkau lakukan terasa menimbulkan luka di dalam hatimu. Seakan-akan cahaya itu tidak mau bercampur dengan kegelapan lagi. Perubahan hati menuju kelembutan ini adalah tanda besar bahwa Allah sedang mendekat. Sebab tidak ada yang bisa benar-benar melunakkan hati manusia selain Dia. Engkau bisa belajar, engkau bisa membaca, engkau bisa mendengarkan tausiah, tetapi kalau Allah tidak menyalakan nur dalam dirimu, semuanya hanya berhenti di telinga. Namun ketika cahaya itu hadir, satu kalimat sederhana saja bisa membuatmu menangis. Satu ayat saja bisa membuatmu tersungkur dalam sujud panjang. Begitulah cara Allah berbicara lewat cahayanya, tidak dengan kata-kata, melainkan dengan sentuhan halus di dalam hati. Dan ketahuilah, hati yang lembut bukan berarti lemah. Justru hati yang lembut adalah hati yang paling kuat, karena kelembutan hati membuatmu mampu memaafkan meski engkau disakiti. Kelembutan hati membuatmu mampu menolong meski engkau sendiri dalam kesulitan. Kelembutan hati membuatmu mampu merendah meski engkau punya kelebihan. Itulah kekuatan yang lahir dari cahaya Allah. Kekuatan yang tidak membuatmu meninggi, tetapi justru membuatmu semakin tunduk kepadanya. Jika engkau mulai merasakan hatimu berubah, lebih tenang, lebih lembut, lebih mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, maka jangan abaikan tanda itu. Itu adalah sinyal bahwa Allah sedang mengetuk pintu jiwamu. Sambutlah cahaya itu dengan zikir, jagalah dengan doa, dan biarkan ia tumbuh semakin kuat. Karena hati yang lembut adalah wadah terbaik bagi cahaya ilahi. Dan barang siapa memiliki hati yang bercahaya, maka sesungguhnya ia sedang dipeluk oleh kasih sayang Allah yang tak terbatas. Bab 5, tanda kedua, rindu tanpa sebab. Ada sebuah rasa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah rasa yang muncul tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, tetapi begitu kuat hingga engkau tidak bisa mengabaikannya. Itulah rindu kepada Allah. Rindu yang tidak sama dengan rindu kepada manusia, tidak sama dengan rindu kepada dunia, melainkan rindu yang lahir dari kedalaman jiwa. Sebuah tarikan halus dari langit, tanda bahwa Allah sedang menyalakan cahayanya dalam dirimu. Rindu ini seringkali hadir di saat engkau sendirian, ketika dunia terdiam, dan yang tersisa hanyalah bisikan hatimu sendiri. Engkau mungkin pernah merasakannya. Tiba-tiba ingin salat, meski tidak ada yang menyuruh. Tiba-tiba ingin membuka Al-Quran, meski tidak ada yang mengingatkan. Tiba-tiba ingin menengadahkan tangan, meski engkau sendiri tidak tahu apa yang harus diminta. Semua itu adalah bentuk rindu tanpa sebab. Rindu yang lahir bukan karena kebiasaan,
tetapi karena hati yang bercahaya tidak bisa lagi jauh dari sumber cahaya itu sendiri. Ia seperti api yang selalu mencari oksigen, seperti bunga yang selalu mencari matahari. Hati yang bercahaya selalu mencari Allah, bahkan ketika engkau sendiri tidak menyadarinya. Dan rindu ini bukan rindu yang melelahkan, melainkan rindu yang menenangkan. Rindu yang membuatmu merasa selalu ingin kembali, selalu ingin mendekat, selalu ingin larut dalam zikir dan doa. Bahkan ketika engkau sibuk dengan urusan dunia, ada bagian dari hatimu yang terus bergetar, menunggu waktu untuk kembali menyebut nama Allah. Itulah yang dimaksud dengan hati yang hidup, karena hati yang mati tidak pernah rindu kepadanya. Hanya hati yang bercahaya yang bisa merasakan tarikan lembut ini, tarikan menuju sumber segala cinta dan ketenangan. Rindu tanpa sebab ini juga sering hadir dalam bentuk air mata. Air mata yang tiba-tiba jatuh tanpa bisa ditahan, hanya karena nama Allah terlintas di dalam benakmu. Air mata yang turun bukan karena kesedihan dunia, tetapi karena hatimu tersadar betapa kecilnya engkau dan betapa besarnya Dia yang memelihara segala sesuatu. Air mata inilah yang menjadi saksi bahwa Allah benar-benar dekat dan bahwa cahayanya telah menyentuh inti jiwamu. Maka bila engkau merasakan rindu ini, jangan kau abaikan. Sambutlah dengan zikir, rawatlah dengan doa, dan jagalah dengan amal yang tulus. Karena rindu ini bukanlah hal biasa, melainkan tanda bahwa Allah sendiri sedang memanggilmu untuk mendekat. Dan siapapun yang dipanggil dengan rindu, sesungguhnya ia sedang diundang untuk memasuki ruang terdalam dari cinta ilahi. Bab 6, tanda ketiga, dunia terasa kecil. Ketika cahaya Allah mulai tumbuh di dalam hati, engkau akan merasakan perubahan yang halus, tetapi sangat dalam. Dunia yang dulu tampak begitu besar, tiba-tiba terasa kecil. Apa yang dulu engkau kejar dengan penuh ambisi, kini engkau pandang dengan tenang. Apa yang dulu engkau anggap sebagai puncak kebahagiaan, kini tampak rapuh. Jabatan, harta, pujian, semuanya masih bisa hadir dalam hidupmu, tetapi tidak lagi mengikatmu. Dunia tetap ada di tanganmu, tetapi tidak lagi menempel di hatimu. Dan itulah salah satu tanda nyata, Allah sedang mendekat. Dulu, engkau mungkin sering cemas kehilangan sesuatu. Engkau takut miskin, takut ditinggalkan, takut direndahkan. Tetapi ketika cahaya Allah masuk ke dalam jiwamu, ketakutan itu perlahan sirna. Bukan karena engkau tiba-tiba kaya, bukan karena engkau tiba-tiba berkuasa, tetapi karena hatimu menemukan pegangan yang lebih kuat dari segalanya. Engkau mulai sadar, tidak ada yang benar-benar milikmu. Semuanya hanyalah titipan yang suatu saat akan kembali kepada pemilik sejati. Dan kesadaran ini membuatmu bebas dari belenggu dunia. Orang yang hatinya bercahaya tidak lagi berlebihan dalam mencintai dunia, tetapi juga tidak membencinya. Ia mengambil seperlunya, ia memanfaatkan seperlunya, tetapi ia tidak pernah lagi tertipu olehnya. Dunia menjadi kendaraan, bukan tujuan. Dunia menjadi jalan, bukan tempat tinggal abadi. Dan inilah rahasia yang membuat hati bercahaya terasa damai. Karena ia tidak lagi diguncang oleh naik turun keadaan dunia. Hati yang terikat pada Allah tidak bisa lagi diperbudak oleh dunia. Perasaan bahwa dunia ini kecil sering juga muncul dalam momen-momen sederhana. Engkau melihat langit malam, lalu tiba-tiba sadar betapa kecilnya engkau dibanding jagat raya. Engkau melihat kuburan, lalu tiba-tiba sadar betapa singkatnya hidup ini. Atau engkau mendengar ayat Allah, lalu tiba-tiba sadar bahwa semua hiruk-pikuk dunia hanyalah permainan yang sebentar. Dan saat kesadaran ini menancap di hatimu, engkau tidak lagi haus berlebihan terhadap dunia. Sebab engkau tahu ada sesuatu yang lebih besar, lebih abadi, lebih nyata menunggumu di sisi Allah. Maka bila engkau merasakan dunia tidak lagi menjerat hatimu, jangan takut. Itu bukan berarti engkau kehilangan semangat hidup. Justru, itu tanda bahwa Allah sedang membebaskanmu dari penjara dunia yang fana. Engkau tetap bekerja, tetap berusaha, tetap menjalani hidup, tetapi kini dengan hati yang merdeka. Dan hati yang merdeka inilah yang siap dipenuhi dengan cahaya ilahi. Sebab ia tidak lagi dipenuhi debu dunia. Itulah pertanda Allah sedang mendekat, membimbingmu menuju kehidupan yang jauh lebih besar daripada dunia yang sempit ini. Bab 7, tanda keempat, doa menjadi nyata.
Ada sebuah rahasia besar ketika cahaya Allah mulai tumbuh dalam hati. Doa-doamu tidak lagi sekadar kata-kata yang melayang di udara, melainkan menjadi nyata. Engkau berdoa bukan hanya dengan bibir, tetapi dengan jiwa. Lidahmu berucap, tetapi hatimu bergetar. Dan ketika doa lahir dari hati yang bercahaya, ia seakan menembus langit dan langsung mengetuk pintu keagungan Allah. Kadang engkau belum selesai mengucapkan permohonan, tetapi jawaban Allah sudah terasa di sekelilingmu. Inilah tanda bahwa hubunganmu dengannya mulai hidup. Doa dari hati yang bercahaya tidak selalu dijawab dengan apa yang engkau minta. Terkadang Allah tidak memberikan apa yang engkau harapkan, tetapi Ia menghadirkan sesuatu yang jauh lebih engkau butuhkan. Engkau mungkin meminta jalan keluar, dan Allah memberimu kesabaran. Engkau mungkin meminta harta, dan Allah memberimu ketenangan. Engkau mungkin meminta keajaiban, dan Allah memberimu keyakinan. Semua itu adalah jawaban, hanya saja bentuknya tidak selalu sesuai dengan dugaan manusia. Tetapi hati yang bercahaya bisa mengenali, ini adalah jawaban darinya. Dan saat engkau semakin dekat dengan Allah, doa tidak lagi terasa seperti permintaan, melainkan percakapan. Engkau berbicara, lalu merasa didengar. Engkau menangis, lalu merasa dipeluk. Engkau merintih, lalu merasa dihibur. Disinilah engkau merasakan bahwa doa bukanlah monolog kosong, tetapi dialog rahasia antara hamba dengan Rabb-Nya. Semakin sering engkau berdoa, semakin kuat cahaya itu menyala, sebab doa adalah bahan bakar bagi hati yang bercahaya. Bayangkanlah betapa besarnya kasih sayang Allah. Engkau hanyalah manusia yang penuh kelemahan, penuh dosa, penuh kelalaian, tetapi Allah masih mau mendengar setiap helaan napasmu ketika engkau memanggilnya. Ia tidak pernah jenuh mendengar doa yang sama berulang kali. Ia tidak pernah marah meski engkau sering terlambat kembali kepadanya. Justru, setiap kali engkau kembali dengan doa, cahaya itu semakin diperkuat. Seolah Allah berkata, "Aku masih di sini. Aku tidak pernah meninggalkanmu." Maka jika akhir-akhir ini engkau merasa doa-doamu lebih hidup, lebih dekat, lebih nyata, jangan abaikan tanda itu. Itu adalah sinyal bahwa Allah sedang mendekat. Peliharalah percakapan itu dengan keikhlasan. Jangan berhenti meski jawaban belum engkau lihat. Sebab terkadang doa itu sendiri sudah menjadi jawaban. Dan ketahuilah, setiap doa yang lahir dari hati yang bercahaya tidak pernah hilang. Ia tersimpan di sisi Allah dan akan kembali kepadamu pada waktu yang paling tepat. Bab 8, tanda kelima, keheningan yang berbicara. Ada satu tanda halus yang sering tidak disadari ketika cahaya Allah mulai tumbuh dalam hati. Keheninganmu mulai berbicara. Engkau duduk sendiri, tanpa suara, tanpa kata, tetapi ada sesuatu yang hidup di dalam dirimu. Keheningan itu tidak kosong, melainkan penuh makna. Ia mengalir seperti arus tenang yang membawamu mendekat kepada Allah. Engkau mulai memahami bahwa terkadang diam lebih fasih daripada 1000 kata. Dalam diam, hati berbicara dan Allah mendengar. Keheningan yang lahir dari hati bercahaya bukanlah sekadar sepi. Ia berbeda dengan kesunyian duniawi yang membuat hati hampa. Keheningan ini justru mengisi, menenangkan, dan menumbuhkan rasa dekat dengan sesuatu yang tak terlihat. Di momen itu engkau merasakan Allah begitu hadir. Nafasmu terasa lebih dalam, hatimu lebih lapang, dan jiwamu lebih damai. Seakan-akan seluruh dunia berhenti dan hanya engkau dan Allah yang tersisa. Inilah rahasia besar yang jarang dipahami banyak orang. Allah seringkali tidak berbicara melalui kata-kata, tetapi melalui diam. Diam yang membuatmu merenung. Diam yang menuntunmu memahami jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hidupmu. Diam yang menghadirkan kesadaran bahwa engkau hanyalah hamba dan Allah adalah segalanya. Semakin engkau mampu berdiam diri dalam kehadirannya, semakin besar cahaya itu menyala di dalam dada. Disinilah engkau mulai memahami makna ibadah yang paling dalam. Bukan sekadar gerakan, bukan sekadar bacaan, melainkan kesadaran. Kesadaran bahwa Allah selalu ada, bahkan di antara 2 detik keheninganmu. Dan ketika cahaya itu menyinari hatimu, engkau tidak lagi takut pada kesepian, sebab engkau tahu, engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Allah selalu ada di dalam sepi, selalu ada di dalam diam, selalu ada di dalam hatimu. Maka jika akhir-akhir ini engkau mulai menemukan ketenangan dalam keheningan, jangan remehkan tanda itu. Itu bukan sekadar kebetulan, itu adalah pertanda. Pertanda bahwa Allah sedang mendekat
dan hatimu sedang. Dia persiapkan untuk menampung cahaya yang lebih besar. Jangan lari dari keheningan, jangan buru-buru mengisinya dengan kebisingan dunia. Biarkan diam itu berbicara, biarkan ia menuntunmu, sebab dalam keheninganlah engkau akan menemukan suara paling jernih. Suara hatimu yang berbisik bersama Allah. Bab 9, tanda ke-6. Cahaya membuatmu melembut. Ada sebuah tanda yang sangat jelas ketika cahaya Allah mulai tumbuh di dalam hatimu. Engkau menjadi lebih lembut. Bukan hanya pada ucapan, tetapi juga pada pandangan, pada pikiran, bahkan pada perasaan yang engkau simpan jauh di dalam dada. Kelembutan ini bukan karena engkau lemah, melainkan karena engkau mulai memahami sesuatu yang lebih dalam. Setiap manusia, betapapun salahnya, tetaplah ciptaan Allah. Maka engkau tidak lagi mudah menghakimi, tidak lagi cepat marah, tidak lagi terbakar oleh amarah dunia. Hatimu luluh oleh kasih yang sesungguhnya datang dari cahayanya. Kelembutan yang lahir dari cahaya ini membuat engkau menangis lebih mudah, bukan karena rapuh, melainkan karena hatimu hidup. Engkau menangis ketika melihat orang yang lapar, engkau tersentuh ketika melihat anak kecil tersenyum, engkau terdiam ketika menyaksikan orang tua berjalan tertatih. Air matamu bukan lagi tanda kelemahan, melainkan tanda hati yang diterangi. Dan ketika hati sudah diterangi, engkau mulai memahami bahwa setiap rasa pedih orang lain adalah bagian dari dirimu sendiri. Cahaya yang tumbuh di hati membuat engkau memandang dunia dengan cara yang berbeda. Engkau tidak lagi mengejar pujian, sebab cahaya itu mengajarkan bahwa semua pujian hanyalah fata morgana. Engkau tidak lagi gila akan harta, sebab cahaya itu membisikkan bahwa rezeki sejati adalah hati yang damai. Engkau tidak lagi iri kepada orang lain, sebab cahaya itu meyakinkan bahwa setiap orang sudah ditetapkan jalannya oleh Allah. Dan engkau tidak lagi sombong, sebab cahaya itu menundukkan kepalamu, mengingatkan bahwa semua yang engkau miliki hanyalah titipan. Semakin dalam cahaya itu menyusup, semakin engkau sadar bahwa kelembutan adalah kekuatan terbesar. Karena dengan kelembutan, engkau bisa meredam amarah, menyembuhkan luka, dan mendekatkan hati yang jauh. Dengan kelembutan pula, engkau bisa mendengar bisikan Allah yang halus, yang hanya dapat ditangkap oleh jiwa yang tenang. Dan itulah rahasia besar. Allah tidak hadir dalam hati yang keras, tetapi hadir dalam hati yang lembut, hati yang mau menerima, hati yang siap untuk dipenuhi cahaya. Maka, jika engkau merasa akhir-akhir ini hatimu semakin lembut, mudah tersentuh, dan lebih peka terhadap penderitaan maupun keindahan, jangan anggap itu kelemahan. Justru itulah tanda bahwa Allah sedang menyiapkan dirimu menjadi wadah bagi cahayanya. Sebab hati yang lembut adalah hati yang kuat untuk menanggung rahasia. Dan ketika Allah telah memilihmu untuk itu, percayalah, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Bab 10. Ketika cahaya itu benar-benar hadir. Pada akhirnya, seluruh tanda yang telah engkau lihat, seluruh rasa yang engkau alami akan bermuara pada satu hal. Kehadiran Allah yang tak bisa lagi engkau sangkal. Ia tidak datang dalam bentuk yang bisa engkau lihat dengan mata, tidak pula dalam suara yang bisa engkau dengar dengan telinga. Ia hadir sebagai cahaya yang mengisi ruang hatimu dengan kedamaian yang tak dapat dijelaskan. Kau hanya bisa merasakannya, seperti kehangatan yang menenangkan, seperti pelukan yang tak terlihat, seperti bisikan yang begitu halus, tapi membuat seluruh jiwamu tunduk dan diam. Ketika cahaya itu benar-benar hadir, engkau tidak lagi mencari tanda di luar dirimu. Engkau tidak lagi sibuk bertanya, di mana Allah? Sebab engkau mulai sadar, sejak awal Ia selalu ada, hanya hatimulah yang dulunya tertutup. Kini penutup itu tersingkap, dan engkau menyadari bahwa setiap napas yang keluar dan masuk adalah buktinya. Setiap degup jantung adalah panggilannya. Setiap rasa tenang adalah sentuhannya. Dan saat itu terjadi, engkau hanya bisa terdiam karena bahasa manusia terlalu kecil untuk melukiskan pengalaman itu. Cahaya Allah yang hadir di hati bukan sekadar membuat hidupmu damai, tetapi juga mengubah caramu menjalani dunia. Engkau akan menyadari bahwa dunia hanyalah perjalanan singkat, sebuah ruang ujian, sebuah panggung yang sebentar lagi akan ditutup tirainya. Maka engkau tidak lagi melekat pada apapun, tidak pada harta,
tidak pada kedudukan, tidak pada pujian, sebab engkau tahu semua itu hanyalah bayangan, yang nyata hanyalah Allah. Dan ketika engkau sudah sampai pada pemahaman itu, tidak ada lagi ketakutan yang bisa menguasaimu. Namun cahaya ini bukan untuk disimpan sendiri. Ia datang agar engkau bisa menjadi pelita bagi orang lain. Cahaya yang tumbuh di hatimu harus kau tebarkan. Bukan dengan kata-kata yang keras, tetapi dengan kelembutan, dengan kasih, dengan doa yang tulus, dan dengan amal yang penuh keikhlasan. Engkau tidak perlu mengumumkan bahwa engkau dekat dengan Allah. Biarlah orang merasakannya dari caramu menatap, dari caramu mendengar, dari caramu hadir di tengah mereka. Sebab orang yang hatinya bercahaya tidak butuh pengakuan, cukup menjadi jendela bagi orang lain untuk melihat keindahan Allah. Dan inilah puncak dari perjalanan itu. Engkau mengerti bahwa cahaya yang tumbuh di hatimu bukan milikmu. Ia adalah milik Allah. Ia adalah hadiah. Ia adalah panggilan agar engkau pulang kepadanya dengan hati yang bersih. Maka jangan pernah sombong dengan cahaya itu. Jangan merasa istimewa, karena hakikatnya engkau hanyalah hamba. Cukuplah engkau bersyukur, cukuplah engkau menjaga hati agar tetap lembut, cukuplah engkau terus memohon agar Allah tidak mencabut cahaya itu darimu. Sebab bila cahaya itu tetap bersamamu hingga ajal tiba, itulah pertanda bahwa engkau akan kembali kepadanya dalam keadaan dia ridha padamu dan engkau ridha padanya. Dan tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap cahaya yang tumbuh di hati adalah tanda kasih Allah yang sedang mendekat. Jagalah ia dengan zikir, syukur, dan doa yang tulus. Semoga Allah menjadikan hati kita selalu hidup dalam cahayanya, diberi kekuatan dalam ujian, diluaskan rezeki yang halal, dan dimudahkan segala urusan dunia maupun akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.